pesawat yang cuma dibalik aja sama match yang pertama. Kalau match pertama itu dari sebelah Quarry menuju ke Novo Repnoye, kali ini dari Novo Repnoye menuju ke arah atas Quarry dikit. Arahnya sama. Arahnya sama, cuman dibalik. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan kembali, circle-nya ini bakal kemana? Kalau yang tadi circle-nya ke kanan kan, yang Kanan di banget. Erangel. Kanan banget. Dan apakah mungkin nanti kembali circle-nya sama? Tapi feeling gua nih, kalau menurut gua, tebakan gua, circle-nya itu ke arah Ruins. Ke arah Ruins, oke. Ke sebelah agak kiri bisa dikatakan dan Lalu? agak tengah. Mungkin ini ke arah Yasnaya. Kanan, Atas. Oke, yang kalah joget keju. Waduh, iya, aduh, serem juga ya. Saya juga takut, mohon maaf. Kan kalau takut kenapa diomongin? Tolong nih. Agak bikin ribet diri sendiri sih kalau dilihat-lihat sih. Biar seru gitu kan. Betul. Dan yang mungkin gak kalah seru adalah kita lihat tim yang sudah mulai turun semua. Kalau misalkan Pulau Selatan gak usah dibahas lah ya. Alter Ego dan NFT mereka bakal looting dengan nyaman dan aman. Tapi apakah mungkin akan ada pembegalan kita lihat. Dan circle masih belum keluar juga. Gue penasaran nih, circle-nya akan ke arah mana. Dan Nah kan, Bener Ruins kan? beneran kan, memang. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Harus dipertaruhkan hidup supaya ngerasain menang sama kalah. Betul. Yang kalah kan, yang tadi nggak ngapa-ngapain, yang menang baru yang joget gitu kan. enggak, yang kalah tebakannya yang joget keju. Iya, nanti kapan-kapan ya. Lah, Kapan? Nanti ya? Upload di Snapgram. Nanti dong. Upload. Iya, siap. Oke. Seperti kalau kita lihat kali ini, Boom nampaknya cepat sekali untuk melakukan rotasi. Tadi mereka adalah tim yang sangat diuntungkan dari segi circle-nya. Kali ini mereka tim yang agak dirugikan sedikit dari segi circle-nya karena tidak mengarah ke drop zone mereka, tapi ternyata push mungkin langsung dilakukan oleh Aura, tidak jadi menuju ke arah compound tersebut. Compound yang diincar sudah ada Elang Utara di sana. Elang Severny yang kembali kali ini tidak bisa menuju ke arah Severny-nya. Iya, mau gak mau mereka harus mengambil checkpoint terlebih dahulu untuk mengambil seenggaknya beberapa persediaan supaya nanti amit-amit kalau misalkan lagi menuju Severny ketemu tim lain gitu kan, masih ada alat untuk membela diri. Sementara tadi yang sempat kita bahas juga dari Alter Ego yang mengambil Sovnovka, ini kayaknya kalau ngomongin Erangel nggak bakal ada berani lagi sih buat nabrak ke bagian Sovnovka. Bahkan kalau kita sering kali melihat juga ketika di weekday, ketika mungkin NFT lagi nggak bermain, mereka dari Alter Ego sering loh split sampai ke Novo untuk ngambil semua lootingan di Pulau Selatan gitu. Ya itu bisa dikatakan memang pulau yang dikuasai oleh AE. Kalau sampai nggak ada NFT dan AE seperti yang tadi Cijel katakan, sampai ke arah Novo Repno ya ini sudah jadi pulau Alter Ego semuanya, sudah nggak pulau SMB lagi. Namanya beda. Namanya ganti karena satu pulau dikuasai hanya oleh satu tim saja. Oh gitu. SMB Jaya. Beda dong. Oh beda. Ya. Oke. SMB go. Oh gitu. Sama aja. Mohon maaf ya. Tunggu dulu, ternyata ada dua burung yang sudah mulai bertemu juga di arah yang lain. Ada Skylight, satu playernya di belakang sana yang berhasil untuk mendapatkan seorang Leons. Namun Catalyst kali ini hanya memegang sebuah senjata yang tidak terlalu baik. Dan mungkin akan berusaha untuk membela diri dia. Akan keluar, tidak keluar, enggak jadi. Agak sedikit kebingungan juga karena kawannya sudah bleeding out begitu parah. Smith, digocek-gocek, jiggle enak banget. Itu pakai M4, bahkan langsung mendapatkan 2 elimination point sekaligus. Ya, plus 1 wasit juga bisa didapatkan oleh seorang Smith dan ini kembali tempo yang masih dimiliki oleh pemain-pemain SGRB setelah tadi 20 elimination point dikumpulkan. Kali ini awal yang juga cukup mulus dilalui oleh pemain-pemain Skylight Gaming. Entah apa yang terjadi. Kalau kita ingat di hari kemarin mereka sangat sulit untuk keluar dari bottom 4, sangat sulit keluar dari zona merah, tapi di hari ini seakan mereka terbang tinggi elangnya. Terbang tinggi? Ya, karena jadi, gimana? Susah banget untuk di take down pemain-pemain SGRB nih hari ini. Oke, berarti mereka walaupun nggak bermain dengan baik kemarin, mereka benar-benar menyelesaikan PR-nya gitu kan ya. Mereka memantau terus-menerus pergerakan tim lain selama di Super Weekend 2. Tapi Eagle mungkin bermain dalam tekanan yang cukup berat setelah tadi di match Miramar mereka rotasinya dipotong terus-menerus. Dan kali ini baru di early game aja udah harus ketemu sama Scarlett dan juga tim Takai. Namun sepertinya dari Kean nggak akan mau ngambil resiko. Dia tahu dia masih belum punya vehicle, pergerakan dia masih bakal sulit banget. Apalagi ini ladang yang begitu terbuka. Ya betul sekali, masih sangat bisa ditembak dengan mudah. Bahkan kalau kita lihat Hades mulai datang kali ini menggunakan sebuah kendaraan ya, motor roda 3 dimanfaatkan oleh pemain-pemain Takai untuk setidaknya keluar dulu dari area ladang tersebut. Dan kita berpindah ke arah lain dari Genesis Dogma yang kali ini kalau kita lihat
permainan mereka cukup baik berada di lembar yang pertama dan mengumpulkan pundi-pundi poin dengan cukup banyak. Ya, dan bahkan Booms tadi sudah mendapatkan senjata M249 dan ini harusnya persiapan mereka lebih bagus lagi ya untuk di match Erangel, mengingat dari drop zone mereka nggak bakal ada yang gangguin sama sekali, tapi tidak tahu untuk nanti ketika mereka melakukan rotasi. Sementara dari Skylets yang udah cukup enak banget, udah dapetin senjata, dapetin elimination point juga, bahkan mereka melakukan rotasi santai gitu loh, masih bisa turun lagi untuk cari vehicle, masih bisa ngelanjut ke Severny, padahal ini udah menit ke-5. Berarti mungkin mereka akan kembali memainkan tempo lambat di Erangel. Ya tadi kalau kita lihat mereka berada di utara saat di Miramar, circle-nya berada di selatan dan mereka melakukan sapu bersih semua tim yang ada di depannya. Semua defensif dari tim-tim yang menghalangi rotasi mereka didobrak, kill demi kill mereka kumpulkan, mereka dapatkan elimination demi elimination, sehingga di akhir 20 menjadi rekor tersendiri untuk season yang keempat dikumpulkan atau didapatkan oleh Skylet Gaming Liverpool. Dan kita berpindah ke arah tim lain, Bigetron yang kembali masih harus mengumpulkan pundi-pundi poin lagi, karena kalau kita lihat untuk di Super Weekend-nya, untuk di poin Super Weekend menuju ke Grand Final, Bigetron masih harus mengumpulkan poin dengan cukup banyak. Mereka di Super Weekend yang kedua tertahan di posisi 12 dan kali ini mereka masih harus kembali mengumpulkan poin dengan sangat banyak untuk bisa kembali menjadi juara. Karena kalau kita ingat, season 1, season 2, season 3, hat-trick juara regular season selalu Bigetron. Dan season yang keempat, ini menjadi season yang cukup berat untuk mereka. Yes, benar banget. Mereka harus bisa mempertahankan kembali trofi yang selama ini selalu mereka kumpulkan. Makanya kan sering banget kita bilang lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. Karena kalau misalkan kita ngomongin mempertahankan, itu kayak ibaratnya lu udah punya standarisasi. Lu harus bisa mempertahankan standarisasi tersebut. Bahkan juga dari viewers, dari publik akan melihat hal tersebut. Standarisasi yang dijadikan benchmark untuk sebuah tim. Ya betul sekali, itu yang harus selalu bisa dikatakan dijaga oleh pemain-pemain Bigetron, karena memang mereka sudah pernah menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Saat ini lawan-lawan mereka sudah sangat step up sekali. Mereka juga harus kembali bisa membuktikan bahwa ini adalah tim terbaik untuk saat ini. Walaupun memang kita lihat sempat terpleset di minggu yang kedua, mereka kembali di minggu yang ketiga dengan permainan yang bisa dikatakan lebih segar lagi. Yap, harusnya seperti itu. Tapi kita akan melihat juga untuk tim lain. Waduh, Eagle Anthem berada di sebuah rumah, entah akankah Dewa United mampir atau tidak ke rumah ini, karena oh no, Oki Ozora sudah mulai belok ke arah kiri Anthem, sama sekali tidak ingin adanya tamu. Sudah mulai terdengar kembali stepnya, Anthem akan berusaha untuk menjaga posisi, tapi sudah mulai terkena beberapa peluru. Anthem sedikit panik dan ternyata Oki menangkap seorang Anthem yang lagi duduk di bangku penumpang. Iya, itu dia, Anthem nampaknya tadi masuk ke dalam sebuah Dacia dan terspot dengan cukup mudah oleh seorang Oki Ozoro yang kali ini bermain dengan Dewa United dengan cukup baik mereka di hari yang pertama ini untuk Super Weekend-nya. Mengawali hari dengan hashtag 2. Tadi juga permainan tidak terlalu buruk ditunjukkan oleh pemain-pemain Dewa United dan kembali bisa mendapatkan satu pemain dari Eagle 365 dan kita kembali menuju ke arah Xbox dari tim Void. Yap, dan ini Void harusnya bermain lebih berhati-hati ya, karena dia tahu tadi udah kehilangan di match kedua di Miramar. Tapi gue ngelihat Eagle itu agak tertekan gak sih mainnya? Karena tadi di Miramar udah beberapa kali terpotong terus rotasinya, agak sedikit banyak miscalculation, dan tadi juga di Erangel sudah harus kehilangan 2 player di awal, dan tadi juga dari 1 player yang harus tertangkap oleh Dewa United, menyisakan berarti Alpha seorang diri saja. Kita akan lihat seperti apa survival dari The Last Man Standing dari Eagle 365. Dan kalau kita lihat dari Bigetron Alliance yang sudah mengambil di bagian perbukitan-perbukitan, mendapatkan informasi atas beberapa player NFT di belakang sana. Dan kalau misalkan kita melihat dari mapnya itu sendiri, penumpukan terjadi di arah jam 5 dan agak sedikit kosong di arah jam 12 dan 11. Ya betul, ada penumpukan yang terjadi, semua tim nampaknya memiliki jalur yang sama dan sangat mungkin bisa bertemu dari arah rotasinya seperti yang sedang dialami oleh pemain-pemain Boom dan juga RRQ. Mort sudah memantau ada sebuah bagi yang tadi digunakan oleh Ken. Ken juga sudah turun dari bagi tersebut. Informasi sudah masuk kali ini ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Menjadi tim yang paling stabil dari top 3 untuk di minggu kali ini. Karena Takai dan juga Bonafide belum terlalu terlihat permainannya. Iya, tapi ternyata yang terlihat kali ini ada seorang Swavel. Ciluk bah, hello Mort bakal langsung menangkap Swavel, tapi tidak. Swavel bakal langsung gaspol dan Swavel melakukan counter tidak berhasil. Malah Mort yang berhasil menumbangkan seorang Swavel dan bakal langsung di-confirm begitu saja.
Ya itu dia satu elimination didapatkan oleh seorang Mort dan membuat rotasi dari NFT tersendat sedikit. Walaupun 3 pemain NFT yang lain masih terus bisa ngacir dengan kendaraan-kendaraannya. Belum ada sebuah spray yang kembali dilakukan oleh Mort dan Mort memilih untuk mundur terlebih dahulu football sekali ini menuju ke arah pemain-pemain RRQ yang lain mungkin, tapi tidak. Dia akan coba menggerakkan baginya sedikit saja dan memantau lagi bukit yang dikuasai oleh NFT. Wah gila, ini rotasi dari NFT sedikit dikejutkan oleh keberadaan Mort. Namun kamera harus bergeser kembali juga kali ini dari Bigatron Alliance yang sedari tadi mengambil bagian open field. Namun ternyata dari drone akan berusaha untuk membalaskan elimination atas Favel. Kembali ditembakkan beberapa peluru dari DP ke arah Mort. Namun tidak cukup untuk bisa menumbangkan seorang Mort dan RRQ mungkin mereka akan melakukan regroup sih. Ya betul, harusnya RRQ cepat untuk melakukan regroup karena posisi dari pemain-pemain RRQ sudah mulai terspot juga. Dan kita berpindah kembali ke arah Yuhai kali ini dari Bigatron. Split 2-2 nampaknya mereka lakukan di bukit ini. Yes, penjagaan area yang mereka lakukan. Sementara waktu 2 di bagian compound dan 2 di bagian open field. Dan juga kalau kita lihat dari zone dan boom yang cukup berdekatan di area sekitaran Gatka harusnya. Mereka menjaga rumah-rumah yang cukup baik juga. Dan kalau kita ngebahas zone di 2 match sebelumnya, belum terlalu banyak poin yang mereka dapatkan. Ada beberapa permainan yang berbeda dari zone di hari ini. Betul, zone nampaknya belum semaksimal saat mereka bermain di beberapa match sebelumnya. Kalau kita lihat FJ Mineral memang menjadi 2 tulang punggung dari zone yang banyak mendulang elimination tapi juga support dari pemain-pemain zone yang lain, membuat 2 pemain tersebut bisa nyaman untuk melakukan tembakan dan memberikan damage ke arah lawan-lawannya. Tapi permainan tersebut belum terlalu maksimal, permainan tersebut belum terlihat. Bahkan sampai ke match yang ketiga. Justru ini dia Skylight Gaming yang sangat luar biasa bermain di hari ini. Ya, luar biasa Skylight bermain di hari ini. Dan untuk Alter Ego sendiri pun gue masih belum melihat seperti pada biasanya Alter Ego bermain. Jadi menarik banget ya di PMPL ID Season 4 ini, sama sekali tidak terduga. Bahkan kalau kita lihat dari mapnya, apakah mungkin bergeser kembali ke Ruins atau ke arah Gatka, karena penumpukan sudah mulai terbentuk, sudah mulai tercipta, dan ternyata tidak. Pochinki yang mungkin aja akan menjadi center dari playzone di match ini. Ya, kalau kita ingat Pochinki harusnya kita juga ingat Dewa United yang memiliki drop zone di sana, tapi ternyata sudah tidak ada di Pochinki. Pemain-pemain dari Dewa United tadi sudah keluar dari area Pochinki dan bahkan NFT yang tadi sudah datang ke area gereja Pochinki. Oke, berarti kalau kita bisa lihat semua tim sudah mulai bergerak, semuanya masuk dari arah jam 8 sampai jam 11. Mungkin akan terjadi beberapa penghalangan untuk bisa masuk ke dalam circle berikutnya. Namun sudah mulai terdengar juga ada beberapa tapping-tappingan dari Boom dan Bonafide. Mereka sudah mengambil area rumah persis di tengah-tengah circle. Ya, kembali ada sebuah spray yang juga dilakukan oleh seorang Mort menuju ke arah pemain-pemain NFT. Ini fight berkepanjangan yang tidak selesai setelah tadi Mort berhasil mendapatkan 1 pemain dari NFT. Kembali mereka akan coba mencari pemain-pemain NFT yang lainnya lagi. Walaupun memang NFT tadi sudah saya katakan juga mereka sudah berada di bukit dekat dengan gereja Pochinki, dan dari sisi lain Bonafide akan coba fight dengan Dewa United. Spray juga dilakukan oleh seorang bot. 1 pemain tumbang di sana dari Dewa United yaitu Oki Ozoro. Datang Kryzen sebagai bala bantuan, tapi Kryzen tidak langsung menuju ke arah bot. Dia langsung melipir ke arah sebelah kanan. Yes, karena kalau misalkan langsung melipir ke arah Oki itu akan menimbulkan resiko yang begitu tinggi. Namun ternyata Aura dan Zone harus bertemu juga di tempat yang sama. Kali ini dari seorang Jexy sudah mulai membuka genderang perang, bakal memberikan tekanan terus-menerus ke arah Zone juga. Lemparan granat yang pertama mungkin bakal langsung dilempar. Kalau waktunya tepat itu akan meledak dan bisa mendapatkan 1 player. Tapi ternyata what happened? FJ terlalu sakit Yuzinya. Berhasil untuk menemukan seorang Jexy, tapi Banyu apa yang terjadi? Berada di luar sana, tersedikit offside dan bingung harus bagaimana. Ya karena tadi baginya nyangkut. Kalau kita lihat dan kembali pemain-pemain dari Zone terjebak di 1 compound, tapi Aura juga sulit sekali untuk mendobrak pertahanan dari Zone karena mereka berada di area luar dan tersebar pemain-pemainnya. Bahkan nabrak kali ini bagi dari seorang Chisun, ada sebuah lemparan granat juga. Pertahanan dari Zone cukup rapat kalau kita lihat. Bahkan Chisun juga dipukul mundur kembali. Regroup bersama seorang Jaden No Mercy yang ditinggal sendirian di garda terdepan. Yap, betul sekali. Tapi kalau kita lihat Zone ternyata masih lengkap dengan 4 player.
playernya Cisun di depan sana sudah mulai terspot, ditembakin dengan kali 4 seorang FJ. Cukup sakit dan Banyu. Dia benar-benar ngegas dengan baginya, mungkin akan melakukan bait untuk mencari informasi di manakah letak-letak player dari Aura dan benar-benar sebuah tindakan YOLO. Maju seorang diri saja mungkin akan langsung melakukan close combat, tapi Cisun sudah mulai sadar dengan kehadiran seorang Banyu, langsung mengambil arah second floor. Ya, dan kalau kita lihat Banyu juga tertembak dari arah Genesis Dogma yang datang. FJ bala bantuan datang selanjutnya, dan kembali kita lihat kali ini No Mercy ternyata menjadi pemain yang ada di belakang, menjadi game changer kali ini. 2 pemain bakal didapatkan oleh seorang No Mercy. Cisun bertahan di area atas, tapi Banyu dan juga FJ sudah datang ke arah compoundnya. Hati-hati, ada Genesis Dogma yang sudah memantau juga dari arah yang cukup jauh, tapi FJ bersama Banyu satu compound bersama dengan Cisun. Yap, betul sekali. Akankah meta third party kembali hadir di sini karena Mineral pun berhasil untuk di take down Banyu dan FJ. The last two man standing yang berhasil bertahan di sebuah rumah. Cisun masih terus-menerus mengulur waktu demi waktu. Oh my god, ini enak banget buat Genesis Dogma. Ketika mereka dapetin momentum yang tepat, mereka tinggal langsung terobos aja ke arah peperangan ini. Ya, tapi smoke juga sudah di pop up kali ini oleh seorang FJ. Banyu FJ akan coba langsung didatangi oleh seorang Cisun, dan Cisun jatuh kali ini atau langsung loncat kembali. Ada sebuah spray juga dilakukan oleh FJ, tapi FJ juga tumbang dan dipulangkan seluruhnya oleh pemain-pemain Aura. FJ dan Zone yang lain pun pulang ke arah lobby. Yap, dan hanya membawa pulang satu elimination point. Namun di sisi yang lain, Alter Ego bertemu dengan Dewa United. Regroup sudah dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego. Tembakan ke arah depan Kryzen begitu tipis, darahnya berhasil di take down oleh seorang Super Una. Hazelnuts begitu tipis kembali HP, tapi masih ada usaha rehealing yang dilakukan. Uni pun akan membuat sebuah trap untuk bisa mengulur waktu, untuk bisa melakukan revive terhadap kawannya. Tapi ini akan sulit banget karena Alter Ego benar-benar geragas banget, benar-benar memberikan tekanan untuk Dewa United. Ya, sulit keadaannya untuk Dewa United kembali. Granat juga dilemparkan. Uni harus berlari dan Uni pun terkena granat dan dipulangkan seluruhnya. Pemain-pemain Dewa United saat circle-nya ke Pochinki, justru mereka harus pulang dengan cepat kali ini. Wow, retake compound yang benar-benar berhasil dilakukan oleh Alter Ego membuat mereka menempati tempat enak di dalam play zone. Tapi ternyata Genesis Dogma yang dari tadi memantau keberadaan Aura berusaha untuk meretake rotasi dari Aura, tabun kamera harus bergeser kembali ke arah Bonafide yang udah cukup rame tempatnya di dalam Pochinki. Ya, sudah datang kali ini pemain-pemain Bonafide, bahkan sudah memiliki area, sudah punya compound juga. Satu area yang dikuasai, hanya butuh satu compound saja. Ngumpul di satu titik 4 pemain Bonafide yang masih cukup kuat. Di seberang mereka ada NFT. Kalau kita lihat juga di dekat mereka ada RRQ yang sudah mulai datang. Bigetron juga sudah berada di area Pochinki ternyata. Wow, ternyata Bigetron sudah menguasai satu komplek Pochinki. Mereka melakukan split 2-2 dan benar-benar menjaga secara penuh keberadaan dari tim-tim lain. Alter Ego di depan sana terpantau juga berada di rumah Roti. Dan dari Void pun mungkin akan berusaha masuk dari bukit seberang. Ya, kembali No Mercy kali ini terkena tembakan. Satu peluru lagi bisa menumbangkan seorang No Mercy, tapi ya tadi ada bagi yang datang. Itu adalah bala bantuan. Jaden datang menuju ke arah seorang Pinky yang tadi mendapatkan 9 kill, tapi Pinky langsung tumbang cepat sekali oleh Uzi dari seorang Jaden yang memanas kali ini. Tapi Jaden dari belakang juga ada tembakan menuju ke arahnya. No Mercy mungkin akan menyelamatkan Jaden karena victim juga datang ternyata. Wow, third party lagi-lagi bakal masuk untuk mengganggu pesta yang sudah dibangun oleh Scarlet dan juga Aura. Tapi ternyata Jersey memegang Groza, sebuah senjata mematikan dan harus diwaspadai keberadaannya. Tapi ternyata Jersey kali ini bertahan seorang diri saja, mungkin akan berkamuflase di belakang sebuah batu. Tapi victim dari kejauhan mengambil steal elimination. Ya, kembali ada spray juga sangat-sangat on point sekali dari seorang Genfos. Granat dilemparkan kali ini, kan Hyuma kan tobat. Hayu kita lempar granat. Granat dilemparkan meledak di sana menuju ke arah satu pemain dari Aura, tapi masih ada jarak di antara granat dan juga No Mercy. Yap, betul sekali, dan ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi. No Mercy juga harus dipulangkan. Livescape kali ini harus berhadapan dengan Void, harus bisa mengeliminasi penuh, harus komit. Tapi Xbox di belakang sana masih ada usaha revive untuk bisa membangunkan seorang Devs, dan ternyata berhasil di revive maju ke arah depan. Down karena Audrey masih bisa menjiggle, dan ternyata Void dipatahkan pergerakannya oleh Livescape. Tapi lihat Livescape sangat merah XP pemain-pemainnya. Kembali berpindah kali ini Takai dan juga Genesis Dogma. Ada sebuah granat sangat matang sekali dilemparkan ke arah depan, tapi terlalu matang nampaknya, belum sampai ke arah seorang Nichil sudah meledak duluan. Kembali ada melakukan kokangan granat selanjutnya. Bombs yang kali ini diincar, kembali dilemparkan, tapi masih ada jarak lagi antara granat dan juga pemain Genesis Dogma. Data seorang Gremory juga dilakukan, tapi disambut dengan peluru-peluru panas dari seorang Bombs dengan M4-nya. Hades kali ini diganti dengan Scar Spray ke arah depan, mencari satu pemain dari Genesis Dogma. Smoke-nya sangat
tebal sekali tapi ada balasan dengan M249 dari seorang Booms. Lemparkan sebuah granat juga atau molotov membakar seorang Hades. Panas di sana tapi Hades belum terbakar. Panas dan Hades bakal langsung kabur begitu saja. Satar berhasil untuk merevive salah satu player di depan sana melakukan tembakan. Hades pun tertangkap. Last man standing dari Takai keras terspot dan terus-menerus disapu. Bersih, banteng ungunya balik ke lobby. Takai mengawali hari di posisi ketiga, tapi saat ini sulit sekali mereka untuk menambah pundi-pundi poin. Dari elimination sulit, dari placement juga sulit karena mereka dipulangkan. 4 pemain Genesis Dogma sangat kuat tadi, bahkan 5 poin elimination sudah mereka kumpulkan. Wow, semakin panas pastinya karena Playzone mengarah ke perkotaan Pochinki. Ini harusnya akan menjadi fight yang panjang, akan menjadi match yang panjang juga. Setelah sekian lama kita selalu melihat Playzone ke arah open field dan akhirnya kita disuguhkan dengan petak umpet gaming. Ya, petak umpet gaming, bahkan tadi ada sebuah airdrop berisi AWM yang nampaknya kalau kita lihat keadaannya seperti ini, AWM tidak terlalu berguna karena semuanya harusnya close combat. Close combat sih, dan yang bakal menjadi lebih berguna adalah utilities, granat, molotov, dan lain-lain. Namun kalau kita lihat dari Boom sedang berusaha untuk mengambil rumah demi rumah untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam circle-nya. Onbeat sudah melemparkan sebuah utility, nampaknya tadi dari pemain-pemain Boom sudah berhasil melakukan split di 2 compound yang berbeda. AE juga akan coba bergerak. Genesis Dogma satu pemainnya Debo tumbang karena Playzone sudah mulai sakit kali ini Blue Zone-nya. Alter Ego juga akan bergerak sedikit demi sedikit menuju ke arah perkotaan Pochinki. Yes, tapi kalau kita lihat dari Alter Ego mereka benar-benar nggak mau langsung tusuk ke arah perkotaan Pochinki. Mereka masih berusaha untuk berharap circle-nya bakal mantul ke arah open field tersebut. Tapi kalau kita lihat player-player dari Boom, Boker sudah memantau keberadaan dari Alter Ego dan juga tadi terpantau di seberang sana ada Ken yang menjaga bagian rumah. Ini cukup menarik ya fight-nya ya, karena semuanya sudah mulai tunggu-menunggu. Ya, semuanya sudah saling menunggu, semuanya seakan sudah memiliki rumahnya masing-masing. Super Una sangat low HP-nya, bahkan sudah dipulangkan kali ini karena tertangkap oleh seorang Ryzen. Ini keadaan yang sulit untuk Alter Ego karena mereka harus maju, tidak banyak memiliki smoke nampaknya, karena kalau kita lihat harusnya mereka membangun sebuah jembatan smoke, tapi itu butuh lebih dari 10 smoke kalau ingin melakukan jembatan ke sana. Ya, dan juga Playzone sudah mulai terbentuk kembali. Kali ini tidak ke arah open field, benar-benar ke arah perkotaan. Alter Ego benar-benar memiliki PR yang cukup berat karena posisi dari Alter Ego itu di lock dari berbagai macam tim. Ada Bonafide, ada Bigetron Red Aliens, dan juga ada Boom yang benar-benar mengarah ke salah satu titik, yaitu Alter Ego. Ya, akan bergerak juga Bonafide kali ini. Pemain-pemain mereka masih cukup kuat, lengkap 4 pemain dari King Kong yang masih kita tunggu permainannya. Tidak seperti di minggu-minggu sebelumnya, Bonafide belum keluar kali ini King Kongnya, tapi sudah mulai merangsak masuk ke lebih tengah lagi daripada circle-nya atau menuju ke arah circle-nya, karena circle ternyata berada di perkotaan sebelah kiri di area Pochinki. Wah, kalau kita bisa bilang ini RRQ yang memiliki tempat terenak loh, karena kalau misalkan mereka mau fokus, mereka tidak usah fokus ke arah belakang, di belakang mereka kosong. Namun ada yang baru datang, Victim kali ini yang mungkin akan berusaha untuk memperebutkan area yang sudah dikuasai oleh RRQ. Bahkan NFT memanfaatkan kesempatan untuk masuk lebih dalam lagi, dan RRQ cukup menarik, mereka langsung melakukan regroup dan mengambil sebuah gorong-gorong. Ya, betul sekali, gorong-gorong yang diambil oleh seorang Asa kali ini dengan UAZ-nya. Memiliki area yang luas sekali di dalam circle-nya, juga menguasai area circle ini dan menunggu tim-tim lain untuk datang, langsung disambut dengan peluru-peluru panas atau utility yang didapatkan atau dimiliki oleh pemain-pemain dari RRQ. Tapi perang utility juga dilakukan oleh Bonafide dan juga Genesis Dogma, satu pemain tumbang di sana. Ucup langsung tumbang karena ada sebuah spray dari seorang Zuxi. Wow, kepala suku, matanya masih tajam seperti sebuah elang, dan ternyata kalau kita lihat Alter Ego pun demikian ditangkap kembali. Satu persatu player ditumbangkan oleh alien merah ini. Mereka mendapatkan posisi yang cukup enak, bisa memotong rotasi dari semua tim yang berusaha untuk masuk lebih dalam lagi. Bahkan Ryzen juga mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Renalre didapatkan tadi. Kembali Ucup sudah bangkit lagi, akan bergerak kembali mencari pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance, dan meledak tadi granat di sana, tapi belum menumbangkan Yuhai nampaknya. Kembali cukup sulit karena Bigetron menjadi palang pintu untuk Bonafide. Yap, betul, dan Bonafide dengan Bigetron masih lomba-lombaan untuk mengejar poin, tapi ternyata ada yang mengganggu pesta yang sudah dibangun Ponbit. Granatnya benar-benar on point, langsung saja menghantam seorang Nox. Ya, Nox tumbang kali ini. Ternyata Bonafide tidak hanya diincar oleh Red Alliance, mereka juga diincar oleh pemain-pemain Boom. Kembali ada sebuah airdrop yang datang, tapi sulit untuk didapatkan, untuk di-loot. Karena satu pemain kembali tumbang kali ini untuk Bonafide ternyata. Oh my god, rontok satu persatu pertahanan dari Bonafide, tapi ternyata Satar pun ditangkap oleh seorang Zuxi. Lagi-lagi satu player dirontokkan, membuat Bonafide sakit kepala.
malah harus berusaha untuk melakukan penyelamatan. Tapi kalau kita lihat player-player dari Bigetron Red Alice bergerak seperti sebuah unit berusaha untuk melakukan penyisiran satu rumah. Dan kokangan granat yang ini mungkin akan langsung dilemparkan. Akankah connect? Dan itu dia Nox berhasil ditangkap oleh Zuxi 2 bahkan. Ya, kembali kali ini akan coba datang pemain-pemain dari Red Alias dan menumbangkan semua pemain dari Bonafide. Kesekian kalinya Bonafide harus dipulangkan 4-4-nya. Wah gila, Bonafide bener-bener bonyok banget karena adanya juga player-player dari Boom yang bener-bener mengganggu pertahanan dari Bonafide. Bahkan kali ini 6 tim tersisa. Hanya ada 3 tim yang masih lengkap playernya, yaitu Bigetron, Victim, dan juga RRQ. Ya, kembali kita lihat harus keluar kali ini dari area compoundnya dan ditunggu oleh tim-tim lain. Selesai dengan Bonafide nampaknya Bigetron akan fight juga dengan Boom. Ken sudah tumbang, Poundbeat meninggalkan Ken sendirian di sana. Langsung berlari saja karena untuk menyelamatkan seorang Ken nampaknya cukup sulit kali ini. Pertanyaannya adalah ini mereka punya berapa banyak granat? Timpuk terus, timpuk lagi ya kan? Nggak ada yang nembak tuh. Dengar gak suara peluru? Betul sekali. Oh ada. Itu dia, nampaknya memang perang utility yang akan coba dimanfaatkan. Kembali tumbang satu pemain dari Victim ternyata karena ada push yang dilakukan oleh seorang Ramones. Satu tumbang juga untuk NFT tapi bisa diselamatkan oleh Ramones. Tapi Genfos dengan granatnya melemparkan granat ke arah dalam dan itu dia lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat Victim. Kalau kita lihat kali NFT yang hilang. Wah gokil banget pantunnya, lebih gokil daripada lemparan granat player yang tadi. Dan kita bakal fokus kembali juga dengan fight yang berlanjut. Timpuk menimpuk perang, granat masih terus berlanjut juga. Kato sudah mendapatkan 1 player Ryzen dan 2 berhasil ditumbangkan dari player-player Livescape. Ini tinggal siapa yang punya granat lebih banyak. Mereka yang lebih dimanfaatkan atau lebih diuntungkan maksud saya. Kembali granat juga dilemparkan ke arah Kato. Kato tumbang karena Kato terkena granatnya sendiri, mantul nampaknya di sana. Mantap betul, tapi kalau kita Macan lihat tutul. Dan kembali Audrey juga bergerak kali ini. Dan terkena dari sisi lain akhirnya nembak juga. Pemain-pemain dari RRQ lah yang mendapatkan seorang Audrey. oh my god, ini fight yang benar-benar intens. Siapa yang punya banyak granat itulah mungkin dia yang bisa memenangkan winner-winner chicken dinner. Tapi ternyata kalau kita lihat dari RRQ yang masih lengkap dengan 4 playernya juga sudah mulai masuk perlahan. Dan Victim sudah mulai mengspot keberadaan dari player-player Boom di belakang sana. Mungkin akan ditimpuk kembali granatnya ke arah depan. Tapi ternyata Valdemar pun harus ke take down kembali. Ada beberapa uluran waktu yang harus dilakukan. Tapi Ken hampir saja ditumbangkan. Begitu tipis dari setipis kertas. Ya, kembali kita lihat memang granat menjadi momok untuk semua tim. Siapa yang masih punya utility lebih banyak pastinya akan lebih diuntungkan. Tapi Red Alliance dari tadi Bigetron sudah melemparkan banyak sekali utility. Akankah masih punya? RRQ yang dari tadi kita belum lihat mereka melakukan lemparan-lemparan granat. Yes betul, ini bahaya banget karena kalau kita lihat posisi dari Zuxi begitu enak berada di atas atap, bisa mendapatkan angle shot yang cukup enak ke arah depan. 1 player dari RRQ berhasil ditumbangkan dan Poundbeat mungkin akan melemparkan molotov ke arah depan untuk memaksa player dari Victim keluar. Tapi ternyata dari sisi lain Yuhai pun memberikan pressuring ke arah tim RRQ yang lainnya. Ya, ada sebuah granat yang juga dikuk kali ini menuju ke arah pemain RRQ. Genfos sudah sangat dekat sekali tapi Ken dengan M249-nya. Ada granat yang juga sudah dilempar ternyata oleh seorang Poundbeat dari arah atas. Memang memiliki vision yang lebih luas lagi atau paling luas daripada tim-tim lain Bigetron kali ini. Yap, enak banget nih posisi dari Zuxi. Dia tinggal nunggu aja siapa yang kelihatan kepalanya bakal langsung ditembak. Tapi player-player dari RRQ sadar akan keberadaan Zuxi. Mungkin mereka sudah mulai melakukan setup juga. Dan benar-benar petak umpet gaming sama sekali menjaga badan mereka. Dan tidak mau sampai terlihat sedikit pun. Tapi ternyata Zuxi sudah mulai loncat ke arah yang lain seperti Onyet. Dan kalau kita lihat tembak-menembak sudah mulai terjadi juga. Tapi RRQ benar-benar pintar. Mereka tahu posisi dari BTR berada di luar. Mereka langsung berkumpul semua di dalam sebuah rumah. Ya, kembali Ryzen juga melakukan spray dan 1 pemain tumbang. Tapi ada bala bantuan, ada balasan juga yang dilakukan oleh RRQ yang lainnya. Asa bisa mendapatkan Ryzen tapi Victim menunggu juga pemain-pemain Bigetron dan juga RRQ untuk selesai fight. Dan mereka akan menumbangkan pemain tersebut. Tapi boom, ternyata kali ini kembali Genfos Victim lagi-lagi dan lagi mendapatkan tim lain dengan granat yang sangat matang. Buy one get one free baby. Dan kali ini Genfos melemparkan granatnya ke arah depan. Yuhai tidak sadar terkena splash damage. Dan mungkin lemparan granat yang kedua akankah menangkap seorang Yuhai. Begitu matang dilemparkan ke arah depan. Dan Yuhai berhasil menghindar dan bersembunyi di belakang sebuah dinding. Ya, masih ada Genfos dengan granatnya lagi dilemparkan ke arah seorang Yuhai. Belum berhasil lagi karena Yuhai ternyata berada di area luar. Datang kali ini sudah loncat pemain-pemain Bigetron. Melakukan FPP Gaming nampaknya mencari angle shoot ke arah Victim, ke arah RRQ juga. Berlari-lari kali ini pemain-pemain Bigetron ingin menyapu bersih semua tim yang ada di dekatnya. Kejar setoran Israel, 12 elimination point
kemudian dengan Yuhai Bei 1v1v1 situation. Ya ini dia 1 lawan 1. Genfos ada sebuah nampaknya bukan granat itu dia bisa mendapatkan 1 pemain lagi dan nampaknya RRQ 1 pemain terakhirnya juga dekat sekali tapi ada informan yang datang juga. Nerveko justru memulangkan Mort dengan granatnya tadi. Yuhai sudah mendengar ada step dan spray juga dilakukan oleh seorang Yuhai tapi balasan juga dilakukan kali ini sudah sangat dekat bahkan sudah berada di satu rumah jamur yang sama. Yes, bener banget. 1v1 situation Yuhai versus Genfos Bay. Dan kali ini kalau kita lihat dari second floor, Yuhai masih berdansa-dansa juga dan kayaknya semuanya sudah tidak punya utilities. Genfos tinggal nungguin Yuhai keluar dari area blue zone-nya. Blue zone-nya udah mulai mepet banget Yuhai. Apakah mungkin dia bakal keluar dalam waktu yang tepat? Lihat posisi dari Genfos. Dia udah siap untuk menangkap Yuhai yang bakal loncat. Ya, nampaknya kali ini Yuhai akan loncat dan tidak sempat karena blue zone sudah sangat-sangat sakit sekali dan winner chicken dinner didapatkan oleh Victim Solvers. Victim Solvers dengan 6 elimination point. Luar biasa banget performance dari seorang Genfos. Timpuk menimpuk granat yang terus-menerus dilakukan dan Victim benar-benar sabar banget gameplaynya. Mereka tahu timing dan mereka tahu momentum kapan mereka harus keluar dan masuk. Ya, itu